Apabila ada novum baru, tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada. Kasus tewasnya 6 anggota FPI pengawal Rizik Syihab atau dikenal dengan kasus KM50 menjadi salah satu topik hangat dalam rapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolri Listio Sigit serta jajaran Polri Rabu kemarin. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR mendesak Kapolri Listio juga mengungkap peristiwa sebenarnya dalam kasus KM50. Ini dikarenakan aroma kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang diotaki Ferdy Sambo dengan peristiwa KM50 banyak kemiripan. Mulai dari CCTV yang hilang hingga kematian dengan cara ditembak. Ya, mobil yang berada di KM50 itu terindikasi hari ini mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya saudara kita tercinta Joshua. Dan misteri di KM50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. Datang kemari atau nomor kontak? Ya? Selasa depan ya? Pekan ya? Oh gitu Pak Dennis. Oke, makasih banyak Pak Dennis. Assalamualaikum. Tanda terima sudah kita berikan penyerahan permohonan dari tim advokasi peristiwa KM50. Ini di Mabes Polri. Ini tanggal 20 September 2022 di Mabes Polri. Mudah-mudahan Pak Kapolri sesuai dengan komitmennya akan memproses peristiwa KM50. Karena apa? Karena novum-novum baru itu sudah banyak sekali dan itu sudah kita lampirkan. Terima kasih. Nanti setelah ini kita akan konferensi pers dengan tim yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak yang bilang dunia ini udah gila. Sebenarnya enggak. Tapi oknum pejabat yang gila. Sistemnya dibuat-buat seenaknya dewe. Hukumnya benar semuanya. Tinggal bagaimana mereka bisa menjalankan. Nah ini proses kita datang ke sini sebenarnya bukan cuma mau mencari keadilan, tapi bagaimana objektivitas hukum itu ditegakkan supaya tidak ada tumpang tindih, supaya tidak ada ke kanan dan ke kiri miring. Oleh karenanya kami dari kelompok advokat ini datang ke sini bersama salah satu prinsipal yang mungkin harapan kita semua itu prinsipal ini juga akan sedikit mau membuka soal masalah kasus kematian 50 km. Yang 6 syuhada itu menurut kami, yakin kami sebagai orang muslim mereka sudah diangkat rohnya ke surga insyaallah, amin. Nah, oleh karenanya untuk mempersingkat waktu kami sampaikan waktu dan tempat kepada Bang Jali untuk menjelaskan apa yang diinginkan kepada rekan-rekan advokat kami yang baru saja keluar dari Mabes Polri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, wa shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, wabil khusus mujahid dan mujahidah, aktivis, alim ulama, para ustadz, para kiai yang mencintai keadilan, maka hari ini alhamdulillah Allah telah menurunkan ayatnya ke bumi melalui sebuah kasus yang sedang fenomenal, yaitu kematian Brigadir Joshua. Terima kasih juga kepada Pak Sugeng Teguh Perkasa selaku Ketua Sentosa Ketua IPW Indonesian Police Watch yang sudah menyatakan dengan lantang tanggal 11 Juli pasca diumumkan di Jakarta Selatan tentang kasus Joshua menyatakan ada kejanggalan. Nah, alhamdulillah kita bangsa Indonesia mengenal istilah baru. Saya sebut sebagai makhluk baru namanya obstruction of justice. Nah, kehadiran kami selaku warga negara Indonesia yang baik, yang taat hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai supremasi hukum sebagaimana yang dicanangkan oleh Polri, baik Tribrata, presisi hingga ke
tribrata, promoter hingga ke presisi. Nah, dalam kaitan ini kita semua mendengar, menyaksikan di media mainstream pada rapat dengar pendapat di mana Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo menyatakan menjawab pertanyaan anggota Komisi 3 DPR RI tentang kilometer 50. Nah, untuk itu saya berusaha berkonsultasi kepada rekan-rekan kami semua, khususnya tim advokat, tentang novum atau temuan baru yang nanti akan disampaikan oleh pengacara kami secara rinci dan detail. Kira-kira seperti itu niat dan maksud kehadiran kami sebagai anak bangsa yang masih mencintai keadilan, yang masih menginginkan ditegaknya hukum yang seadil-adilnya, terutama tentang anak manusia. Bullshit, kita berbicara tentang ekonomi, demokrasi, dan kebangsaan. Ketiga, ketika nilai-nilai kemanusiaan dan matinya anak manusia sebagai syuhada kita abaikan. Demikian dari saya sebagai pembuka. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Eka. Ingin menyampaikan atau? Terima kasih. Apa yang dijelaskan oleh Bang Jali itu sudah jelas ke arah novum lah. Mungkin selanjutnya kita serahkan ke Bang Haji Eka sebagai Ketua Umum Pejabat ya, dan beliau juga advokat ya. Ya, monggo waktu dan tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baru saja keluar dari Mabes Polri untuk mengantarkan Bang Jali Pitung dengan rekan-rekan novum yang dalam rapat dengar pendapat antara Kapolri dengan Komisi 3 DPR ya, yang mengatakan bahwa KM 50 akan dibuka andaikan ada novum atau ada bukti baru. Maka saat ini kita sudah menyerahkan ya novum bukti baru ke SPK Mabes Polri untuk bisa ditindaklanjuti ya, karena ini menjadi satu acuan kita. Wafatnya 6 syuhada jangan menjadi misteri ya. Kita sudah tidak lagi berharap kepada Komnas HAM ya. Kita cuma mengajukan bahwa keadilan harus ditegakkan, kebenaran harus tetap berdiri dengan tegak walaupun langit runtuh. Kepada Bapak Kapolri, kami mendukung untuk Bapak mengusut tuntas ya kasus KM 50, sebagaimana Bapak bisa mengusut tuntas juga kasusnya Sambo, Brigadir J ya, dengan 5 orang tersangka pembunuhan berencana, dan dengan di sidang kode etik 93 baik itu perwira, menengah, atas, bahkan jenderal-jenderalnya juga dicopot. Kami mendukung penuh Pak Kapolri untuk melakukan pengusutan tuntas kepada 6 syuhada ya kasus KM 50. Sebagai warga masyarakat, warga negara Indonesia ya, kami menginginkan, merindukan daripada slogan-slogan yang sering kita baca, mengayomi, melayani, melindungi. Itu slogan yang selalu kami baca ketika mobil-mobil polisi lewat. Jangan hanya menjadi slogan saja, tapi kita merasa jadi takut dengan adanya polisi. Bahkan agak mengerikan sekali ketika kasus Sambo ini terbongkar, begitu luar biasanya ya mafia-mafia yang sudah bekerja sama dengan kepolisian. Bahkan polisi menjadi pelindung mereka. Ya, mafia judinya, mafia narkobanya, mafia mirasnya, illegal loggingnya, ya bahkan ini menjadi satu presiden buruk ke depannya kalau Pak Kapolri tidak bisa memberantas ini semua. Sekali lagi kami merindukan ya slogan yang sering kami baca, melayani, melindungi, mengayomi. Ya, apalagi dengan slogan Pak Kapolri yang baru, presisi. Artinya kesetaraan. Ya, kesamaan. Kalau dalam hal kasus Brigadir J bisa diusut tuntas, maka kita berharap ya kasus KM 50 juga diusut tuntas.
Logikanya 1 orang meninggal, Brigadir J, 5 orang tersangka dan yang lainnya pun terperiksa. Nah ini kasus 6 syuhada yang meninggal, yang begitu dahsyat dengan penyiksaan dan lain sebagainya, hanya 2 dan 2 itu juga sudah bebas. Nah, rasa keadilannya di mana? Ya, rasa kemanusiaannya di mana? Ya, apakah polisi diam saja dalam hal ini akan menjadi monster bagi rakyatnya? Kami rasa tidak. Bagaimanapun juga kami sayang dengan kepolisian. Maka sayangnya kami ini berharap kepada Bapak Kapolri mengambil langkah tegas, mengusut tuntas KM 50 sampai ke akar-akarnya. Bahkan kami berharap andaikan itu sudah terlaksana semua, ya kepolisian kedepannya akan menjadi satu institusi yang bersih, institusi yang baik, maka rakyat pun akan menjadi senang. Kita akan bergandengan tangan menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup tuntas juga apa yang dijelaskan oleh Bang Haji Eka sebagai ketum pejabat. Nah, selanjutnya di sini ada Bung Riki sebagai lawyer juga yang akan menjelaskan. Tadi sepertinya masuk ke dalam tuh ada kendala nggak gitu loh. Terus setelah dia menyerahkan surat itu dapat apa gitu loh. Apakah dapat ini atau dapat amplop, mungkin bisa dijelaskan. Ya. Terima kasih Bang Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan seprofesi. Nah, kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media termasuk kepada seluruh masyarakat adanya upaya yang kami lakukan dari tim advokasi peristiwa KM 50 membela kebenaran, menegakkan keadilan. Dan alhamdulillah dalam kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 20 September 2022 di depan Mabes Polri ini, kami sudah tadi masuk menyampaikan surat yang mana di beberapa hari yang lalu di rapat dengar pendapat di Komisi 3 itu bahwasanya Bapak Kapolri Pak Sigit Listio Prabowo itu menyampaikan bahwasanya ketika ada novum baru maka pihak kepolisian akan berkomitmen untuk mengusut tuntas persoalan ini. Dan kita juga lihat beberapa media sekarang ini dikeluarkan oleh Tempo gitu ya. Baru ada juga buku putih itu seperti ini. Juga ada buku putih terkait peristiwa pembantaian kilometer 50 dan juga banyak hal yang lain. Itu juga sudah kami sampaikan ke Mabes Polri, tujuannya langsung ke Kapolri. Nah, adapun langsung kami ingin bacakan saja apa yang kami ingin sampaikan kepada Pak Jenderal Kapolri ini. Kepada yang terhormat Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan hormat, untuk dan atas nama Muhyiddin Jalih yang pekerjaan sebagai wira swasta, alamat Khairul Anwar, dan berdasarkan surat kuasa khusus sehubungan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan siap membuka peluang memproses ulang kasus KM 50 sepanjang ada bukti baru atau novum yang disampaikan Kapolri dalam rapat di Komisi 3 DPR pada hari Rabu 24 Agustus 2022. Mohon izin menyampaikan sebagaimana berikut. 1. Bahwa dalam kasus KM 50 ada 3 pintu untuk menemukan atau novum bukti baru, yaitu pertama 1 buku putih, 2 putusan Habib Bahar, 3 audit Satgasus. Melalui surat ini kami serahkan novum berupa buku putih dan salinan petikan putusan Habib Bahar bin Smith agar dapat menjadi dasar membuka kembali kasus kilometer 50. Yang kedua, bahwa perlu kami tegaskan peristiwa KM 50 yang telah disidik dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya dagelan, tidak mengungkap peristiwa yang sesungguhnya. Karena perkara tidak diperiksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ketiga, bahwa peristiwa KM 50 yang mengakibatkan terbunuhnya 6 pengawal Habib Rizik Syihab sesungguhnya adalah pelanggaran HAM berat yang harus diadili dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sebagaimana telah termuat dalam kesimpulan dan tuntutan buku putih pelanggaran HAM berat pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab yang diterbitkan oleh tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3. 4.
bahwa kami mendukung Kapolri untuk mengusut ulang peristiwa KM 50 dengan kerangka adanya pelanggaran HAM berat, membentuk tim khusus dan inspektorat khusus, termasuk melibatkan Komnas HAM agar melakukan penyelidikan ulang pada KM 50 karena adanya pelanggaran HAM berat. Berdasarkan kesimpulan dan tuntutan yang ada pada bukti putih atau nopum. 5. Bahwa keberadaan Satgasus Merah Putih diduga juga terlibat pada peristiwa KM 50 karena di dalam personel Satgasus Merah Putih Satgasus memuat nama Ferdi Sambo. Ferdi Sambo ketika itu masih berstatus polisi berpangkat Irjen yang menjabat Kepala Divisi Propam Mabes Polri, yang memeriksa polisi yang dalam peristiwa KM 50 selaku pemeriksa polisi yang terlibat dalam pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab dengan hasil nihil. Terlebih lagi, sejak tahun 2020 Ferdi Sambo menjabat Kepala Satgasus Merah Putih yang terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana dan melakukan rekayasa pada kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Yang keenam, oleh karena itu penting dan mendesak untuk dilakukan audit terhadap Satgasus Merah Putih, baik audit kinerja maupun keuangan, baik terhadap kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan Satgasus, termasuk mengaudit seluruh anggaran dan bukti-bukti kegiatan penyelidikan dan atau penyidikan yang dilakukan Satgasus Merah Putih untuk melihat lebih detail dan teliti atas adanya dugaan keterlibatan Satgasus Merah Putih dengan peristiwa KM 50. Bahwa karena Satgasus adalah lembaga di bawah institusi Polri yang menggunakan anggaran APBN yang dikategori keuangan negara, maka penting bagi Kapolri untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk dilibatkan dalam rangka mengaudit keuangan Satgasus Merah Putih. Lanjut aja, Bang. Lanjut. 8. Bahwa ada dugaan personil Satgasus melakukan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga berpotensi melanggar ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 31 tahun 99, Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Maka penting bagi Kapolri untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Berdasarkan hal itu, mohon kiranya yang terhormat Bapak Jenderal Polri Listio Sigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat melakukan tindakan. Yang pertama, mengusut ulang peristiwa KM 50 dengan kerangka adanya pelanggaran HAM berat, membentuk tim sus dan itsus termasuk melibatkan Komnas HAM agar melakukan penyelidikan ulang pada kasus KM 50 karena adanya pelanggaran HAM berat berdasarkan kesimpulan dan tuntutan yang ada pada buku putih Nopum dan mendorong agar kasus KM 50 diadili berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. 2. Melakukan audit terhadap Satgasus Merah Putih, baik audit kinerja maupun keuangan, baik terhadap kegiatan yang telah dan sedang akan dilakukan Satgasus, termasuk mengaudit seluruh anggaran dan bukti-bukti kegiatan penyelidikan dan atau penyidikan yang dilakukan Satgasus Merah Putih dengan melibatkan auditor independen dan atau melibatkan BPK dan KPK. Yang ketiga, mengedepankan audiensi bersama, mengagendakan audiensi bersama kami dalam rangka untuk melakukan pendalaman baik terhadap nopum yang kami serahkan maupun terhadap rincian kegiatan penyelidikan ulang kasus KM 50 berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, termasuk rincian permintaan audit Satgasus Merah Putih. Jakarta, Selasa 20 September 2022, tim khusus, tim advokasi peristiwa KM 50, Ahmad Gosinuddin SH, Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, Yasin Hasan SH, Azam Khan SH, Riki Fatama Jaya Munte SH MH. Dan bukti tadi penyerahan tadi. Dan bukti surat sudah kami serahkan kepada Mabes Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah dijelaskan rinci oleh Bung Riki soal apa yang dikirimkan untuk bahan audiensi kepada Bapak Sigit Kapolri. Harapan kita semua bisa diterima dan dilakukan bentuk audiensi dan langkahnya langsung semuanya itu berjalan lancar, baik dan dituntaskan kasus KM 50. Memang tadi kita cepat sekali waktu berjalan dan alhamdulillah lancar semua menyampaikannya. Nah, kali ini
sampai pada gongnya yaitu Ustadz Hosinuddin untuk menjelaskan tentang rincian tadi yang dibacakan oleh advokat Bung Riki. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tegaskan bahwa novum yang kami serahkan bukan dalam kerangka bukti baru untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali pada putusan kasasi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang belum lama ini sudah divonis dalam kasasi, ya, ditolak jaksa, dan akhirnya artinya apa? Vonis onslah kepada 2 orang anggota polisi, Bribtu Fikri Ramadan dan Yusmin Okhorela, itu menjadi inkrah. Keduanya lepas. Jadi novum itu bukan dalam rangka untuk ngotak-ngatik kasus itu, bukan. Karena kasus itu diadili dengan pengadilan biasa. Nah, novum yang kami serahkan tadi adalah novum dalam kerangka membuka lembaran baru kasus KM50 dengan perspektif pengadilan hak asasi manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kenapa demikian? Karena ternyata dari novum yang diserahkan klien kami, ya, buku putih peristiwa KM50 kejahatan HAM berat, ini bukunya. Di dalam buku putih ini yang diterbitkan oleh TV3, ternyata simpulannya, ya, ada pelanggaran HAM berat. Dan pelanggaran HAM berat itu bukan domain pengadilan biasa. Artinya sebenarnya apa yang diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bukanlah peristiwa yang sesungguhnya. Maka kita bisa tegaskan itu peristiwa dagelan. Karena itu kami, ya, silakan saja mau divonis onslah, divonis bebas, gak ada urusan. Karena memang peristiwanya bukan itu. Kami meyakini peristiwa sesungguhnya adalah apa yang ada dalam novum ini di buku putih. Dan di novum ini banyak korespondensi yang bisa disidik, yakni korespondensi dari Kabinda, baik Kabinda DKI Jakarta dan Kabinda Jawa Barat yang ditujukan kepada Kepala Badan Intelijen Negara. Dan juga berbagai keterangan-keterangan, juga korespondensi. Dan akhirnya disimpulkan ada pelanggaran-pelanggaran, termasuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, juga rekomendasi untuk diadili dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, termasuk pelanggaran-pelanggaran per Kapolri. Jadi semua sudah ada di sini, dan ini bisa jadi novum, bukti baru untuk menyidik ulang kasus ini dengan perspektif pelanggaran HAM berat. Karena itu tadi di dalam surat kita minta kepada Pak Kapolri, ya, bentuk lagi lah tim sus atau itsus. Itsus itu untuk mengadili adanya dugaan pelanggaran kode etik aparat penegak hukum. Ini lucu sekali, ya, di dalam kasus Brigadir Joshua itu yang melanggar kode etik banyak sekali. Banyak yang disidangkan. Tapi dalam kasus KM50 tidak ada satupun polisi yang dipecat. Padahal yang meninggal ada 6 nyawa. Pada kasus Brigadir J saja yang dipecat banyak, ya, ada jenderal. Bahkan kemarin kita dapat informasi banding dari saudara Ferdi Sambo ditolak. Sehingga dengan demikian Ferdi Sambo resmi dipecat dari institusi Polri. Nah, untuk KM50 itu kami tidak mendengar, karena itu menurut kami Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo penting untuk membentuk juga inspektorat khusus untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran kode etik. Menurut saya pasti ada. Kenapa? Orang ini pembunuhan, pasti ada pelanggaran, ada yang tidak profesional, sehingga harus ada yang bertanggung jawab secara etik profesi sesuai dengan Perkapolri Nomor 7 Tahun 2002 tentang penegakan disiplin kode etik Polri ini sendiri, begitu, ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa Kapolri juga perlu untuk melakukan tindakan audit Satgasus, ya, merah putih. Karena kami mendapatkan sprindik, yang sprindik itu juga sudah kami kirim ke Pak Kapolri. Di dalam sprindik tadi, menurut kami ada banyak problem. Pertama, sprindik itu sendiri dikeluarkan dengan prosedur yang keliru. Kenapa? Di sana disebutkan bahwa tugas Satgasus adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara-perkara pidana baik di Indonesia maupun di luar negeri atas atensi pimpinan. Nah, ini keliru, Pak Kapolri. Harusnya penyelidikan dan penyidikan itu tunduk pada KUHAP, bukan atensi pimpinan. Artinya kalau ada peristiwa pidana ya disidik, kalau tidak ada ya nggak boleh disidik, gitu. Bukan ada karena ada atensi pimpinan. Sehingga dengan demikian ini bergantung kepada subjektivitas pimpinan. Kalau Kapolri mengatakan itu proses-proses, kalau katakan tidak. Nah, ini kan akan terjadi abuse of power. Nah, di sini yang kami minta Pak Kapolri untuk melakukan audit Satgasus. Audit terhadap apa? Kinerja. Kegiatan-kegiatan, penyidikan yang dilakukan Satgasus itu apa saja? Kasus apa saja yang ditangani oleh Satgasus? Barang bukti yang disita apa saja? Kalau ada uang, berapa uang yang disita? Terus ada yang dikembalikan kepada korban tidak? Atau ada uang atau barang bukti yang raib? Nah, ini perlu, ya, diaudit semuanya.
Audit kinerja juga perlu. Jadi penyelidikan dilakukan Satgasus apa saja. Yang di SP3 berapa? Yang lanjut ke pengadilan berapa? Yang direncanakan akan disidik lagi apa? Yang kemudian di tengah jalan dalam tanda petik ya dipetieskan berapa? Ini semua harus terbuka, nggak cukup dengan dinyatakan Satgasus sudah dibubarkan, nggak cukup. Karena ini lembaga yang mengerjakan adalah aparat penyelenggara negara dan aparat negara ini, aparat penegak hukum itu memperoleh gaji dari APBN. Nah, karena itu perlu untuk mengajak BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, agar apa? Kalau ada kerugian keuangan negara, maka bisa ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dan kalau ada tindakan Satgasus yang menyalahgunakan wewenang atau perbuatan melawan hukum, itu melanggar pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ancamannya minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun begitu loh. Nah, ini yang minta kita untuk disatgas. Kenapa juga dikaitkan dengan KM 50? Karena ada satu nama yang ini ada di peristiwa Joshua. Di peristiwa KM 50 juga ada. Siapa itu? Verdi Sambo. Nah, kalau di kasus ya Joshua Verdi Sambo terbukti melakukan rekayasa, katanya ada tembak-menembak, ternyata tidak ada tembak-menembak. CCTV juga banyak masalah, nanti ada dijelaskan lebih lanjut Bang Azam. Tapi kami punya keyakinan kalau di kasus Joshua saja yang satu nyawa saja ada rekayasa, kami menduga kuat di kasus KM 50 juga ada rekayasa. Dari mana indikatornya? Ada Verdi Sambo. Verdi Sambo saat itu menjadi Kepala Divisi Propam Mabes Polri yang melakukan tindakan penyelidikan kepada anggota-anggotanya yang melakukan tindakan surveillance terhadap Habib Rizik Syihab. Dan hasilnya apa saat itu? Nihil. Nggak ada satupun polisi yang dipecat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jadi Pak Kapolri, kami mendorong kasus ini dibuka ulang, bukan kemudian disidik ulang dengan pengadilan umum, dengan pasal misalkan 340 KUHP, 338 KUHP, 354, 351 KUHP. Bukan itu. Tapi kami ingin didorong dibuka ulang, disidik dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Karena kesimpulan yang ada pada buku putih yang ada dalam Novum ini menyimpulkan ini terjadi pelanggaran HAM berat. Dan kalau pelanggaran HAM itu sifatnya berat, maka kewenangan mengadilinya bukan di pengadilan umum, bukan pakai pasal-pasal KUHP. Tapi pakai pasal-pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan pengadilannya menggunakan pengadilan hak asasi manusia. Hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 begitu. Dan karena itu Pak Listio Sigit Prabowo kalau dalam kasus Verdi Sambo bisa berkoordinasi dengan Komnas HAM dalam penyelidikan ulang kasus KM 50 setelah ada Novum ini bisa juga ya berkoordinasi dengan Komnas HAM agar apa? Agar Komnas HAM kembali kepada fungsinya, kembali menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat. Bukan kemudian Komnas HAM ngomongin masalah motif pelecehan, motif Ibu Putri demikian. Itu bukan kerjaan Komnas HAM itu. Kembali ke khitohnya, ya kembali ke jalan lurus ya Komnas HAM. Jalan lurus Komnas HAM itu melakukan penyelidikan ada tidaknya dugaan pelanggaran HAM. Dan dalam kasus KM 50 sudah ada ya kesimpulan pelanggaran HAM berat. Dan ini tentu saja menjadi prestasi bagi Komnas HAM kalau bisa ya mengangkat kasus ini sampai ke pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Lah kalau peradilan umum nggak pakai Komnas HAM juga memang sampainya ke sana ya kan? Iya, biasa. Ya jadi nggak penting ada Komnas HAM kalau ujungnya cuma di pengadilan negeri biasa. Dan yang terakhir, kami datang kemari adalah wujud cinta kami kepada institusi kepolisian, wujud sayang kami kepada Pak Listio Sigit Prabowo karena memang benar-benar ujian ke Pak Listio Sigit Prabowo luar biasa. Kalau boleh dibilang ini kan sebenarnya dosa masa lalu. Satgasus ini juga dibentuk zamannya Pak Tito, tapi akhirnya semua ya masalah-masalah ini berkumulasinya di periodenya Pak Listio Sigit Prabowo. Karena itu kami datang itu punya kerangka pemikiran untuk mendukung Pak Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas KM 50 agar apa? Mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian dan apa? Agar apa narasi penegakan hukum dan penegakan keadilan itu benar-benar nyata sehingga masyarakat masih punya harapan kalau ada masalah mereka mengadukan masalahnya ke institusi kepolisian. Begitu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sudah dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Ozinuddin. Beliau juga sebagai advokat. Beliau juga memperjelas apa yang dimasukkan surat itu ke Kapolri, yaitu Pak Sigit. Namun begini, kalau dari saya ini penutup mungkin ya, penutup. Jadi gini, coba Anda bayangkan dalam kerangka kasus Sambo. Kasus Sambo ini dari awal memang sudah disetting sedemikian rupa menghabisi nyawa Joshua. Yang Joshua itu adalah polisi gitu loh ya. Sambo juga sebagai kepala polisi khusus untuk di Propam. Pelakunya semua polisi, di rumah polisi, ya kan?
Yang terjadi semua apa? Barang buktinya adalah polisi sebagai bentuk barang bukti itu senjata, Glock, peluru dan segala macam ya. Nah, Sambo ahli bermain di sistem penghilangan CCTV, obstruction of justice ya. Dan terbukti banyak sekali, tersangkanya 5, bahkan ada lagi tambahan 7, bahkan 97 orang juga diperiksa, masuk pada kode etik ringan, menengah sampai pemecatan. Dan bahkan pengurungan ada yang 29 hari, rata-rata demikian. Jadi, kalau kita kaitkan dengan kasus yang terjadi di KM 50, ternyata novumnya tuh bisa diarahkan kepada CCTV yang hilang. Itu dibongkar kembali, bisa, sangat bisa. Dan yang kedua, ada HP 6 syuhada ini yang dibunuh juga tidak dikembalikan kepada keluarganya. Dan yang ketiga adalah baju, celana, ya, itu juga tidak dikembalikan kepada atau menjadi barang bukti lah paling tidak. Nah, ini tidak ada. Dan yang keempat ada Land Cruiser mobil. Land Cruiser mobil ini kemarin waktu pas acara reka ulang di tempatnya Duren 3 itu ada Land Cruiser itu dengan plat nomor yang sama. Nah, itu novum semua. Di samping tadi dijelaskan oleh Bung Riki dan Ustadz Ahmad Ozinuddin tentang buku putih, tentang putusan Habib Bahar ya, dan tambahan yang akan mengajukan ini juga. Jadi banyak sekali novum yang paling tidak ini kerja keras bagi Pak Sigit ya sebagai Kapolri, dan satu-satunya Kapolri yang berani membongkar kasus ini hingga menjadi korban di institusi Polri ini hampir 100 ya. Ini luar biasa, kerja keras yang cukup bagus, baik kami sebagai rekan-rekan advokat dan memang mitra kami ini, karena kami juga di Undang-Undang Nomor 5 advokat ini sebagai penegak hukum ya, sama ya, dari advokat, polisi, jaksa dan hakim gitu lah ya. Saya kira kami mendukung, bahkan kalau misalnya Om Sigit mau minta juga penambahan pikiran dari advokat, insya Allah kami akan turunkan sebanyak mungkin, akan kami berikan. Bagaimana penambahan amunisi pikiran hukum itu untuk menjerat, kami siapkan begitu ya. Siap. Insya Allah siap. Gitu. Juga siap. Makanya di audiensi juga akan kami sampaikan juga. Kami akan bantu membuatkan sket dan segala macam dalam konteks unsur dan semuanya yang masuk dalam apa yang dijelaskan tadi oleh Ustadz Ahmad Ozinuddin tentang 26/2000 tentang peradilan HAM. Karena memang peradilan umum sudah terselesaikan, walaupun kadang-kadang kami ketawa, geli, ya sudahlah mau bilang apa, yang memang sudah mungkin dibuat demikian ya, dugaan-dugaan masyarakat luas ini cukup bingung gitu lah ya. Tapi kalau sekarang harus dibongkar dengan 26/2000 peradilan HAM di pusat ada, di PN pusat bisa itu. Nah, itu akan terbuka semua itu, tapi ingat satu hal yang paling penting, Komnas HAM jangan bermain-main lagi. Nah, itu yang paling bahaya. Kenapa? Yang lucu coba. Kami ini semua orang hukum, orang ngerti. Jangan menelanjangi diri kalian dengan mengatakan seperti kasus PC, bahwa kasus pelecehan itu bisa dibuka. Bagaimana rasio otak nyambungnya gitu loh maksud saya. Kalau itu dibuka, orangnya sudah tidak ada, pasal 77 itu jelas, saya bilang gitu. Jadi saya pikir Komnas HAM dalam kasus ini tidak bisa diam. Kenapa? Sekarang sudah mulai keterbongkaran semua ini mulai ada. Dan ini ingat, keterbongkaran ini tidak lepas dari tangan kekuasaan Allah. Saya yakin itu. Ya, semua bisa dibeli, semua bisa disuap, semua bisa direkayasa, semua bisa dikriminalisasi, didiskriminasi, tapi kehendak Allah tidak akan pernah mungkin. Saya yakin itu. Makanya dari itu harapan kami sederhana kok. Ayo bongkar sesuai sesuai Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang Komnas HAM itu bongkar, nggak ada salahnya kok. Dan ingat apa yang dijelaskan tadi oleh Ustadz Ahmad Ozinuddin, tidak ada kode etik, aneh memang. Masa 6 nyawa tidak ada kode etik? Yang ini 1 nyawa aja sudah berantakan, tidak karu-karuan gitu. Masa ini 6 orang syuhada tidak ada kode etik, tidak ada sidang, bahkan bayangan aja nggak ada. Atau simpang siur, oh bakalan ada, nggak ada, kami nggak dengar juga. Lah terus bagaimana ini begini nih? Kan ini menelanjangi institusi. Nah, harapan saya Pak Sigit juga mengerti, keinginan kita ini mulia, keinginan kita ini baik, keinginan kita ini mendukung apa yang akan dibongkar oleh Pak Sigit.
Insya Allah sekali lagi kami akan membantu jika memang kami dibutuhkan pemikiran-pemikiran hukumnya, kemana prosesnya, kami akan bantu. Lebih-lebih juga di Komnas HAM gitu loh ya. Kami tidak melihat Komnas HAM ini memiliki kemampuan hukum yang luar biasa, hanya standar kok saya lihat. Kami bisa dirangkul kok, bisa dirangkul. Kenapa tidak? Mari bersama-sama kita bongkar 6 ini kejahatan yang luar biasa. 6 ini sangat sadis gitu loh ya pembunuhannya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohonkan maaf selebih-lebihnya. Insya Allah kesalahan itu datang dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks religi ya ini ya. Nah, tapi dalam konteks hukum tentu kami bisa merasakan bahwa ada ketidakadilan yang telanjang kok ini, telanjang, sangat telanjang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penutup. Tapi ada tambahan sedikit dari Bung Eka, silakan. Baik, kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, tegakkan hukum, rakyat mencari keadilan, jangan sampai yang didapat kezaliman. Contoh saja, saya punya sahabat nih mempunyai klien, kasus perdata, dibawa ke Barreskrim, tahu-tahu pidana, minta uang lagi. Tolong Pak Sigit, yang begini-begini nih yang merusak citra daripada kepolisian. Ya, kita sayang sama kepolisian, tapi jangan sampai kepolisian sekali lagi. Rakyat mencari keadilan, tapi yang didapatkan adalah kezaliman. Ya, kasus perdata selesai, tahu-tahu dipidanakan. Minta uang lagi Pak Sigit, tolong ya. Ini jangan sampai terulang lagi. Sekali lagi kita cinta kepada polisi, bersihkan polisi, tetap dengan slogannya melayani, mengayomi dan melindungi. Itu yang kita tunggu, bukan cuma sekedar slogan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.